Om Swastiastu. Pamirsa sejeroning nyangre rainan jagat nyepi wenten mekudang-kudang palatan upacara sanai patut kelaksanayang inggan punike sekali melasti melis sani mangkin kelantoran antuk tawur asapun api pemargen tawur punike ratu iwawu sampun kewedar pendidikan melasti melis mangkin punah ditiang kewentenan tawur ke sana penyomian penetralisir kekuatan-kekuatan yang bersifat buruk di dalam Weda disebut Asuri Sampat yang menyebabkan kegelapan manusia karena manusia itu tidak bisa dia berpaling dengan alam. Bagaimana kejadian alam manusia pun demikian. Ada buruk energi di alam ini dia kontak dengan energi di dalam diri manusia sehingga manusia dia bisa berperilaku yang tidak baik karena energinya yang kotor. Demikian juga contohnya kalau dalam rumah tangga kalau energinya kotor sang yang punya rumah jadi energi yang kotor ini mempengaruhi alam sekitarnya di sana maka energi di rumahnya juga kotor itu namanya saling mempengaruhi di antara Buana Alit Buana Agung. Di sanalah diadakan pecaruan ya, karena pada hari pecaruan Taur itu dalam kesangau itu gerhana matahari ya di sana pengaruhnya ke negatif banyak negatif pengaruhnya terhadap bumi terhadap isi bumi juga. Nah pada hari itu dilaksanakan pada upacara ada dauhnya ada dauh kala ya. Pada dauh kala sandi kala bukan sore adalah jagai ya itu boleh. Yang kedua dilaksanakan pada dauh jam 4 sandi kaon itu sandi kalau kenden sandi kalau jagai ya. Sandi kaon sore kenden itu banyak pengertian sandi kalau kadang sore tidak sandi kalau adalah jagai pada jam 12 sana laksanakan dengan sarana api-api kobor kemudian mesemar-semar mesui jangu kasunau ya. Itu adalah menetralisir panca mahabuta di Buana Agung yang memurti panca mahabuta yang memiliki energi yang buruk itu simbolnya di mana api itu simbol tejo itu ya. Api simbol tejo bayunya adalah bunyi-bunyian itu ya apahnya adalah mesui akasanya adalah kesunau bawangnya adalah jangu adalah pertiwi itu simbol panca mahabuta yang memiliki energi yang buruk bukan dihilangkan dinetralisir supaya dia bersifat yang baik sehingga bisa menciptakan kesejahteraan, keseimbangan di antara Buana Agung dan Buana Alit. Itulah dalam ajaran agama disebut moksartam jagaditaya ca iti dharma. Itu. Nah, setelah itu selesai, baru keesokan disebut hari nyepi. Di hari nyepi itu siapa yang beryoga sesuai dengan siwagama, siptagama, lontas agama, yang beryoga adalah Sang Hyang Dharma. Maka pada hari nyepi itu ya kebetulan juga saudara kita yang muslim akan melaksanakan mulai puasa. Karena kita Hindu pun sesungguhnya pada hari nyepi itu harus puasa. Itu makanya ada diikat oleh aturan etika itu yang disebut catur berata penyepian. Satu, amati geni. Tidak pakai lampu. Ya. Kemudian amati lelunganan, tidak boleh pergi. Amati lelangwan, tidak boleh membunyikan musik apa tidak boleh. Kemudian mati geni sudah lelunganan, mati karya, tidak bekerja. Itu kesimpulannya itu adalah tapa berata. Nah,
Di dalam ajaran Hindu ini ada nilai-nilai budaya dan nilai-nilai spiritual agama. Itu tidak sama. Yang muncul sekarang Nyepi tidak boleh berapi-api adalah budaya. Sesungguhnya di dalam nilai spiritual, amati geni itu adalah mengendalikan rasa marah, rasa kroda. Itu sebenarnya amati geni. Itu mematikan rasa kroda. Karena dosa yang paling besar adalah kroda, marah. Kenapa dibilang paling besar? Dari kata marah berarti energi manusia yang kotor itu tinggi, sehingga marah ini bisa dia berbuat menyakiti dan bisa dia berbuat membunuh. Karena marah. Ini menyebabkan dosanya sifat marah itu paling berdosa di dunia ini. Itu maka dikendalikan. Kemudian amati lelangwan tidak berbunyi, tidak boleh membunyikan apa-apa. Itu budaya, tapi nilai spiritualnya kita umat tidak boleh berbicara yang kasar-kasar, menyakiti orang, menghina orang. Tidak boleh. Kemudian amati lelunganan tidak bekerja. Ya, tidak bekerja dalam spiritualnya itu. Pikiran kita jangan berpikir kemana-mana. Harus kusuk menyatukan pikiran. Kita mencari keheningan, memohon keheningan kehadap Sang Hyang Dharma. Gitu. Jadi nyunia sepi, menyepikan pikiran. Karena kita datang dari sepi dan kita akan pulang ke sepi. Itulah maknanya secara agama, secara budaya ya. Tidak boleh bekerja. Kalau budaya saja kita pakai akan bertentangan tanpa ada spiritualnya. Kalau budaya kita pakai, umpamanya hari Nyepi tidak boleh pakai lampu, ternyata ada bayi, ternyata ada orang tua sakit, minta izin kepada kepala lingkungan, saya pakai lampu karena saya ada punya bayi, saya punya orang sakit, iya diberikan izin oleh kepala lingkungan. Kalau itu aja kita resapi budaya saja, sehingga kalian itu, kepala lingkungan itulah Tuhan. Di sana bedanya. Gitu. Kenapa boleh pakai lampu? Secara budaya ada hal yang penyebabnya. Secara budaya sudah mati lampu semua. Secara spiritual tidak masalah. Yang penting dia bisa mengendalikan amarahnya. Dan bukan pada hari rentetan Nyepi saja melakukan itu setiap hari. Nyepi itu adalah tonggak. Itu contoh supaya kita setiap hari bisa mengendalikan diri. Itu maksudnya ajaran agama. Kemudian amati karya, demikian juga tidak berpikir kemana-mana. Itu mati karya namanya. Kalau secara budaya ya tidak bekerja. Nah, karena masyarakat belum memahami secara jauh, secara dalam, maka melalui kesempatan ini saya memberi tahu atau menyarankan kepada umat, hari Nyepi itu perlu mau Banten. Ya. Karena diikat oleh budaya, maka dia punya alasan berpikir sing mau Banten karena kalau nganggo dupo nganggo api, nah sing dadi api-api. Di sana mentok sana ya hubung kita ke Tuhan mentok. Tidak. Boleh membantan, tetapi ya, melakukan sesajen itu sebelum matahari terbit. Pakai dupa boleh? Boleh pakai dupa. Sebelum matahari terbit. Jam 4 umpamanya, jam 4 dini hari itu melakukan sesajen. Karena Sang Hyang Siwa Dharma di sana beryoga, beliau memberikan keheningan. Makanya bantannya apa? Di dalam Siwagama di sana dijelaskan bantannya tadinya bantal sodan, kalau Rego Galuh pakai sodan, tapi sodan ini nasinya diganti dengan tipat. Ya, tapi tipat itu tidak boleh bertingkag. Karena tipat yang tidak bertingkag itu adalah simbol Sang Hyang Dharma sedang beryoga. Nah, nawag niki tipat napi nih kada kan tipat nasi. Tipat nasi nggih. Okay. Tipat nasi yang tidak bertingkag, yang utuh. Itulah bantanan.
Kemudian sembahyang keadaan siapa? Keadaan Sang Hyang Dharma. Jangan lain. Ya, tidak ada kepada Batara Brahma, Batara Wisnu, tidak. Keadaan Sang Hyang Dharma. Karena Sang Hyang Dharma, siapa Sang Hyang Dharma? Itu adalah Siwa Dharma. Batara Siwa memberikan keheningan. Maka hari Nyepi itu adalah kita mencari keheningan tertinggi, puncak tertinggi. Begitu. Nah, kemudian hari Nyepi itu sudah mau Banten, ya, karena di masyarakat masih diikat oleh budaya, sehingga dia ketakutan mau Banten karena nggak dupa, sehingga dia tidak melakukan itu sudah keliru. Ya, pada hari yang penting yang kita mohon dan tidak mau Banten, pada hari yang lain rame-rame, itu sudah keliru. Padahal Banten tidak banyak, hanya satu tipat saja, satu pelinggi. Hari ini dia patut katuran tipat, sapun api sejeroning margin upekara punika ratu. Nggih. Puniki umat Hindu sareng sami mutus dharma. Diraga mau Banten tipat nike sesuai dengan lokalisasi Periangan. Nggih. Ring Pemerajan dados, ring pura pamane kal kepurel dados, dia dados yen sampun wonten Periangan suci. Jadi kalau di Merajan, di tiap-tiap rong pelinggih itu diisi Banten tipat masing-masing, ya. Hanya di Kemulan di rong tengah di sana ada Banten Pejati saja satu, karena kita akan mohon tirtanya. Diisi air bersih di sana pada gelas, kita mohon tirta keadaan Sang Hyang Dharma untuk kita bisa dianugerahkan tirta amerta. Tirta amerta sunya namanya, supaya pikiran kita bisa cemerlang, ya, mengurangi unek-unek. Secara tidak disadari, boleh buktikan kalau memang sudah pusatkan pikirannya, boleh dibuktikan setelah itu bisa tidak memilah-milah. Jadi kesumakan itu akan pelan-pelan akan hilang, mulai kita akan bisa cemerlang. Kalau umpamanya ada di pura, kalau seperti di Jawa, kebetulan ada di pura di Jawa, di pura mana, umpamanya asal sudah ada bangunan suci, boleh silahkan. Tapi itulah, di Nyepi itu harus mau Banten, karena itu inti daripada Nyepinya di sana. Ya. Kalau umat kita yang masih gugon tuan, ya, yang masih berpedoman pada budaya, dia tidak mau Banten karena bakal nganggo dupa sing tadi nak begini-gini. Nah, ini secara budaya benar, secara spiritual tidak. Makanya raga budaya dan spiritual dia bersamaan. Ya, budaya kita laksanakan, spiritualnya kita laksanakan. Tetapi diatur waktunya. Ya, kalau mau Banten di Nyepinya, jangan sudah matahari terbit. Sebelum matahari terbit, jam 4 itulah. Pakai dupa, bisa akan apa saksi. Itu. Bukan, dupa itu tidak akan menentang. Ya, itu hanya dibuatkan ugar-ugar, dibuatkan pedoman-pedoman. Tapi tidak cukup sampai di sana. Harus mendalami sampai spiritualnya. Karena itu agama, bukan budaya tok. Gitu. Jadi agama kita dibungkus oleh budaya. Maka kita harus tembus bungkusnya kayak telur. Kulit telur, masuk juga lagi, ada putih telur, masuk lagi, baru ada sarinya telur. Baru kita dapat rasakan, oh begini rasa sarinya. Jangan sampai di kulitnya saja. Nah, kita beragama harus sampai tembus sampai di intinya. Ritual. Itulah saya tambah sedikit. Jangan sampai tidak mau Banten dari Nyepi kepada umat Hindu dimanapun berada di seluruh Nusantara. Bikinlah makanya hari ketupatan. Malahan semua Muslim yang melaksanakan itu, makanya sebut hari ketupatan itu yang benar. Ya, inilah persamaan kita dengan Muslim, Hindu dengan Muslim. Di ketupat ini sudah sama. Di Hindu juga ada ketupat, di Muslim juga ada ketupat. Bukan kita niru-niru. Karena di Muslim intisarinya juga demikian. Dia mencari keheningan kesucian. Kita juga mencari kesucian. Itu kesamaannya kita. Maka kita beragama mencari kesamaannya. Jangan mencari perbedaannya. Perbedaannya sudah tidak perlu dibicarakan. Tapi kesamaannya kita perlu cari. Untuk menjadi kunci kedamaian.
Kalau sudah mengerti dengan kesamaan, di mana kesamaan di antara agama, oh berarti kita mengakui, oh itu saudara kita, hanya bajunya berbeda. Dia sungguh saudara kita, dia pakai baju hijau, saya pakai baju putih. Kita saudara. Sapuniki ratu nah hari sejeroning niki galah becik sejeroning tahun politik kuat sapuniki dalar sinarangan dengan umat muslim mengemargiang puasa sampun lagi. Nah di sejeroning sinarangan rainan jagat puniki sapunapi ratu melalui mopice pewarah-warah majang umat sedarma mewah umat sanentiosan senunggal-sunggal pemargi upacara niki mangde presiden margi tur ris jeroneng pemilu puniki sane sampulintang sapunapi mangde nenten mobina yang punika dados wicara sapunapi pengabdian ratu majeng umat puniki ratu. Ini penting. Jadi hari Nyepi ini bukan hanya untuk umat Hindu aja sesungguhnya. Tujuannya adalah untuk dunia. Untuk kelestarian alam dunia. Cuma karena di Hindu yang memiliki serada ini, Hindu yang melaksanakan. Tapi tujuan untuk seluruh umat manusia. Nah melalui sempat ini, saya mohon kepada saudara-saudara kita, mohon dari Muslim mungkin, dari Kristen, mungkin karena bersamaan ya. Mohon mari kita sama-sama menghargai, sama-sama menghormati, sama-sama mengendalikan diri. Ya, kita menghargai umat Islam melakukan puasa karena itu sangat suci. Makanya bulan puasa bulan suci benar. Saya setuju. Ya, Hindu pun berpuasa pada hari Nyepi karena akan memohon kesucian. Gitu. Itu yang saya harapkan, apalagi setelah pemilu ini, marilah kita bersaudara lagi kembali, ya, satu kelahiran Nusantara, ya, cuma kita berbeda-beda pelaksanaan saja, padahal Tuhan kita satu. Nah, kita mohon, marilah kita saling-saling menghargai, saling-saling menghormati kaidah-kaidah keagamaan masing-masing, walaupun dalam hal kebersamaan, kebetulan jatuh yang bersama. Mari kita masing-masing mengenalikan diri, masing-masing melaksanakan ibadahnya. Gitu. Jangan kita saling singgung. Ibadah ini silakan, ibadah itu silakan. Karena kita sama-sama memohon kesucian ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Itu permintaan saya sebagai seorang wiku. Kita mencari kedamaian. Kita menetralisir kekuatan yang terjadi gerhana matahari jatuh pada bulan mati ini. Ini alam semesta yang kena, bukan satu daerah, alam semesta kena kegelapan ini. Makanya kita melaksanakan untuk menetralisir itu. Ya mudah-mudahan setelah ini kita mulai cemerlang, mulai kita berpikir bisa yang mana yang benar, mana yang baik. Kalau sudah mengetahui itu, otomatis akan ada silaturahmi, saling memaafkan. Baik di antara Hindu dengan Muslim, baik Muslim dengan Kristen, baik Kristen dengan Hindu, itu akan satu saudara. Ya. Kita lihat dari kerangka agamanya di sana, agama yang pertama adalah ada 4 agama yang besar di dunia ini, itulah saka daripada alam semesta. Ya, seperti bangunan, dia punya sakanya 4 supaya kuat bangunan itu. Itu tidak boleh goyah. Ya, yang lainnya penunjang-penunjang itu semuanya. Gitu. Inggih ratu suksemo sampun make ngajian pewara-wara suksemo pisan niki mangdane napi sane kemargiang nyambaran warsa niki kramone sayan saudinga punika ratu nggih suksemo. Pamirsa sapunika sane sampun kewedaan oleh hidup Belanda ngenenin palatan-palatan ngelaksanayang sejeroning nyepi sekadi nyepi tur ngemakni napi sane kudari dem mogi-mogi umat sareng sami tata suninga pinaka wasanani ngatur sindap titiang antuk Brahma Santi. Om Santi 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 Om.